Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Perkenalkan, nama saya Fion Ade Trecahyo dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sesi pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang Service Oriented Architecture, Case Study, and Information System Design. Sebelum ke materi utama, akan saya jelaskan silabus mata kuliah pada hari ini. Ada 2 poin utama silabus kompetensi pada hari ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memahami konsep dan implementasi service oriented architecture. Yang kedua, menyajikan contoh desain implementasi service oriented architecture. Indikator 1.1 memahami pengertian service oriented architecture. Yang kedua, menjelaskan contoh service oriented architecture. Yang ketiga, menjelaskan konsep bisnis service oriented architecture. Yang keempat, menjelaskan implementasi service oriented architecture dari segi bisnis proses. Yang terakhir, menyebutkan komponen pendukung service oriented architecture. Dari indikator ini diharapkan peserta pada siang hari ini akan memahami poin-poin yang saya sampaikan pada hari ini. Lanjut ke materi utama. Materi utama pada hari ini yang saya sampaikan adalah Service Oriented Architecture, Case Study, dan Information System Design. Jadi selain akan menjelaskan apa itu Service Oriented Architecture, akan dijelaskan contoh-contoh kasus dan bagaimana cara mendesain sistem informasinya. Pengertian Service Oriented Architecture. Pada Service Oriented Architecture, di situ ada kata service. Service atau layanan. Dalam kasus ini dijelaskan ada sebuah fungsi yang dapat menunjukkan bentuk hubungan yang bermakna antara dua pihak yang berkomunikasi, peminta dan penyedia layanan. Si peminta dan penyedia layanan ini bisa dianalogikan sebagai klien dan service. Contoh, si A adalah peminta jasa untuk membuatkan sistem informasi. Misalnya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Si B adalah yang menyediakan layanan dan membuat sistem informasinya. Jadi di sini ada timbal balik antara klaim dan service. Sebagai catatan, timbal balik harus selaras dan memiliki satu tujuan yang sama, sehingga tidak mempengaruhi proses bisnis ke depannya. Service oriented architecture yang kedua, di dalamnya ada kata oriented. Apa itu oriented? Oriented atau berorientasi dalam kasus ini akan diperkenalkan dan dibicarakan tentang gambaran umum mengenai apa yang akan dibahas. Jadi yang dibahas ini fokusnya adalah sebagai sebuah layanan atau service tadi, sehingga terjadi sebuah representasi fungsi dalam bentuk layanan. Jadi apa orientasinya? Ya, sebuah representasi fungsi tadi dalam bentuk layanan. Fungsinya dari apa? Fungsi dari proses bisnis sebuah sistem. Oke, dari sini ada yang masih bingung penjelasannya? Lanjut ke slide berikutnya. Service Oriented Architecture dituangkan ke dalam sebuah konsep. Jadi, SOA ini adalah sebuah konsep. Jadi
Service oriented arsitektur ini adalah sebuah arsitektur yang mempresentasikan fungsi dalam bentuk layanan. Jadi, apakah ada konsep yang sama seperti SOA? Ada, contohnya microservice. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari service oriented arsitektur yang lain. Jadi secara kompleks, secara lengkap, SOA di dalamnya terdapat sebuah service, sebuah platform, praktis, people, arsitektur, proses, integrasi, dan sistem itu sendiri. Jadi SOA adalah sebuah konsep. Selanjutnya, mengapa SOA? Mengapa dibutuhkan SOA? Yang pertama, kebutuhan semakin kompleks. Contoh, dulu belum ada sistem informasi kasir misalnya. Sekarang pun banyak diimplementasikan sistem informasi kasir yang di dalamnya ada nama barang secara lengkap, jumlah, harga barang, kemudian waktu juga ada jam, menit, bahkan sampai detik. Coba bandingkan dengan yang dahulu masih manual menggunakan sebuah kertas. Yang kedua, kebutuhan data yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Yang ketiga, berat dalam biaya dan operasional. Coba bayangkan jika penggunaan kertas dalam kasir masih dilakukan, dan itu dilakukan di sebuah perusahaan besar atau organisasi yang besar, tentu akan mengakibatkan kebutuhan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan menerapkan sistem informasi yang sudah siap terintegrasi dengan SOA. Selanjutnya, manfaat SOA. Yang pertama, layanan dapat diselaraskan sedekat mungkin dengan strategi dan aktivitas bisnis. Yang kedua, standarisasi yang terbuka mendorong perluasan atau pengembangan layanan yang melibatkan pihak-pihak lain melalui kolaborasi. Yang ketiga, sifat reusable dari layanan yang dapat menghemat biaya dan usaha pengembangan yang lainnya. Yang keempat, kebebasan dan keluasan dalam implementasi layanan yang masih bisa dipertahankan. Jadi sistem informasi tadi bisa dikembangkan lebih kompleks, lebih lengkap, dan lain sebagainya. Jadi poin pentingnya adalah SOA bisa memberikan solusi bagi sebuah organisasi, sebuah perusahaan, bagaimana cara mengelola sistem dan data untuk kepentingan dan tujuan bisnisnya. Selanjutnya, ada gambar consumer dan provider layer. Di provider layer terdiri dari account service, book service, order service, shipping service. Service ini bisa jadi dalam satu sistem informasi, bisa jadi juga terdapat dalam sistem informasi yang berbeda. Yang kedua, consumer layer, di dalamnya ada cloud service consumer dan browser sebagai humannya. Kemudian untuk menghubungkan consumer dan layer ini terhubung ada ISP, Enterprise System Bus, yang akan menjembatani dan merespon permintaan users dan mengambil data dari database. Jadi dalam consumer dan provider layers akan dihubungkan sebuah
ISB, Enterprise System Bus, yang menjembatani dan merespon kebutuhan yang ada pada servis melalui data-data yang tersimpan di dalam database. Selanjutnya ada case study, studi kasus. Ini adalah studi kasus yang sederhana, di mana dalam proses belajar mengajar, sebuah sekolah menggunakan sebuah sistem e-learning untuk memantau kegiatan belajar mengajar mahasiswa atau siswa. Mulai dari tugas harian, ujian tengah semester, kemudian UAS, ada juga kuis juga. Kemudian pada akhir semester kegiatan belajar mengajar, nilai semua siswa dalam satu kelas diminta untuk membuat rapor. Jadinya gurunya atau dosennya diminta untuk membuat rapor. Apa yang dilakukan? Pertanyaannya, apakah sistem e-learning bisa membuat rapor yang isinya kompleks? Bisa nggak kira-kira? Yang kedua, apakah sistem e-learning bisa memutuskan siswa naik kelas atau tidak? Bisa nggak? Oke, coba beri tanggapan dari pertanyaan ini dan sebutkan alasannya. Sampai di sini ada yang kurang paham? Apabila ada yang kurang paham, bisa tanyakan lewat komentar. Selanjutnya, apakah dibutuhkan sistem informasi yang baru untuk melengkapi kebutuhan dari sistem informasi e-learning? Selanjutnya adalah contoh studi kasus yang besar yang melibatkan banyak sistem dan harus menyertakan desain sistem informasinya. Oke. Studi kasusnya adalah di sini saya mengambil contoh dari proyek yang saya kerjakan dengan teman-teman saya ketika studi S1 dulu. Di sana ada pondok pesantren tipe D yang modern. Jadi tipe pondok pesantren itu ada tipe pondok pesantren tipe A, B, C, dan D. A itu yang paling sederhana atau mungkin di sini disebutkan seperti pondok pesantren Salafi. Sampai ada yang B, C, sampai D yang paling modern. Yang tipe D modern ini ada jenjang pendidikan paling lengkap, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Skenario umum. Skenario umum ini fokusnya membahas tentang sistem informasi akademik. Jadinya sistem informasi akademik di sini sistem layanan yang pada lingkup akademik seperti pengelolaan data siswa, jadwal siswa naik sampai siswa lulus. Kemudian sistem informasi akademik ini berjalan di dalam sebuah naungan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini dianalogikan sebagai sebuah enterprise atau ERP, sehingga tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan sistem informasi lainnya seperti sistem informasi kesantrian atau kesiswaan, kurikulum, kepegawaian, e-learning, dan lain-lain. Skenario yang kedua, diusulkan perencanaan proses integrasi sistem informasi akademik dengan ERP pondok pesantren menggunakan pendekatan service oriented architecture. Jadinya kasus ini tetap akan terhubung atau ada kaitannya dengan service oriented architecture.
pendekatan service oriented arsitektur sebagai strategi pengembangan sistem akademik agar sesuai kebutuhan bisnisnya. Yang ketiga, skenario yang ketiga, pendekatan SWOT dilakukan dengan cara membagi permasalahan yang besar menjadi beberapa service. Service ini tidak hanya dapat digunakan oleh sistem yang menaunginya, namun dapat digunakan juga oleh sistem lain yang berbeda, sehingga integrasi antar sistem dapat dicapai. Jadinya data-data yang ada sistem informasi akademik mungkin juga akan dibutuhkan oleh sistem informasi yang lain. Begitu juga sistem informasi yang lain membutuhkan data yang ada pada sistem informasi akademik. Slide selanjutnya, konseptual arsitektur. Di situ ada konsep arsitektur sistem informasi akademik yang mengacu pada ERP secara umum. Di situ disebutkan ada front office dan back office. Front office sebagai customer-nya, back office sebagai suppliers. Di tengah-tengahnya ada central database. Jadinya pusat database semua sistem informasi menjadi satu kesatuan di situ. Di situ ada corporate reporting, financial application, dan lain-lain, bisa dianalogikan sebagai sistem informasi, kebutuhan sistem informasi yang ada pada pondok pesantren. Yang tadi kita sebutkan seperti sistem informasi kesantrian atau kesiswaan, kepegawaian, e-learning, dan lain-lain. Kemudian apa sih manfaat ERP? Manfaat yang pertama adalah akses informasi yang handal. Jadinya akses kepada database bisa sangat fleksibel. Data yang konsisten dan akurat, sistem pelaporan yang lebih baik. Jadinya menjadikan sistem informasi lebih fleksibel. Kemudian menghindari duplikasi data dan operasi. Ada yang mempercepat waktu pemrosesan data, mengurangi biaya, kemudian yang terakhir kemudahan adaptasi e-commerce. Dari manfaat-manfaat ERP ini mungkin ada tambahan dari kalian, atau mungkin ada versi-versi manfaat ERP dari kalian. Coba sebutkan dan beri komentar. Selanjutnya, business concern. Sistem informasi yang ada pada pondok pesantren tadi memiliki business concern yang berbeda-beda. Di sini ada sistem informasi kesantrian, sarana prasarana, kegiatan pengurus, kepegawaian, e-dokumen, e-learning, sistem informasi kurikulum, akuntansi, keuangan, dan akademik tadi. Jadi sistem informasi akademik ini sebagai fokus pembahasan, tetapi tetap terhubung dengan sistem informasi yang lain. Kemudian sistem informasi sistem informasi akademik fokusnya ada pada 3 aspek. Ada pada data, proses, dan komunikasi atau integrasi. Business value and motivation. Masuk ke business value and motivation. Dari sini kita sudah masuk bagaimana cara awal mendesain sebuah sistem informasi. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan oleh sistem informasi yang akan kita buat. Contoh dari sistem informasi akademik tadi, identifikasi proses bisnisnya adalah yang pertama, penentuan angkatan. Yang kedua, penentuan tingkatan. 3, penentuan semester, penentuan kelas, penempatan siswa baru, penentuan jenis pengujian, penentuan aspek penilaian, penentuan grading, penentuan aturan nilai rapor,
Kemudian yang ke-10 ada penentuan guru tiap mata pelajaran, penyusunan jadwal tiap kelas, penyusunan jadwal tiap guru, rekapitulasi jadwal tiap guru, pengaturan jam belajar tiap departemen, presensi, kenaikan, dan kelulusan. Yang terakhir, mutasi. Mutasi ini bisa mutasi keluar dalam artian siswa tadi bisa keluar, atau ada siswa pindahan yang masuk. Dari sini mungkin ada yang bertanya-tanya, tujuannya apa sih dibuat model seperti ini, model proses bisnis seperti ini? Jadi tujuannya adalah supaya orang awam mengerti apa yang kita sampaikan. Misalnya ada konsumen yang menginginkan sebuah produk sistem informasi. Jadinya bagaimana si developer yang membangun sistem informasi ini bisa menyampaikan secara mudah dan dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Selanjutnya, analisis bisnis dan desain review. Dari sini sistem informasi akademik yang berisikan proses-proses bisnis tadi dijabarkan secara detail, mulai dari siapa yang terlibat, di mana proses terjadi, kapan proses terjadi, bagaimana proses bisnis dilakukan, dan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Misalnya contoh yang nomor 1, penentuan angkatan. Penentuan angkatan sebagai proses bisnis. Kemudian siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah bagian akademik. Jadi bagian akademik ini yang menentukan terjadinya angkatan dalam sistem informasi tadi atau yang akan dibuat. Kemudian di mana proses terjadi? Di sekolah. Kapan proses bisnis terjadi? Awal tahun ajaran baru. Bagaimana proses bisnis dilakukan? Bagian akademik akan menentukan atau menambah angkatan baru sesuai tahun ajaran baru. Jadinya misalnya tahun ini adalah tahun ajaran 2020-2021. Jadinya bagian akademik harus menambahkan proses bisnis ini tadi ke sistem informasi yang akan dibuat. Begitu juga dengan proses bisnis yang lain. Yang nomor 2 ada penentuan tingkatan, penentuan semester, penentuan kelas, penempatan siswa baru. Slide selanjutnya nomor 6, penentuan jenis pengujian. Nomor 7, penentuan aspek penilaian. Kemudian ada penentuan grading, penentuan nilai rapor, penentuan guru tiap mata pelajaran, penyusunan jadwal tiap guru. Kemudian ada rekapitulasi jadwal tiap guru, penyusunan jadwal tiap kelas, setup jam belajar tahun ajaran baru, kemudian presensi, kemudian kenaikan dan kelulusan. Yang terakhir adalah mutasi. Slide selanjutnya, business analysis. Dari proses bisnis tadi harus diidentifikasi kebutuhan apa saja untuk memenuhi permintaan sistem supaya terpenuhi dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam bisnis analis, yang pertama ada penentuan angkatan. Penentuan angkatan ditentukan oleh bagian akademik. Dia menentukan penentuan angkatan pada awal tahun ajaran baru. Kemudian kebutuhan fungsional dalam sistem. Kebutuhannya adalah form input angkatan baru. Begitu juga dengan penentuan tingkatan, penentuan semester, penentuan kelas, dan lain sebagainya. Harus diidentifikasi kebutuhan fungsional dalam sistemnya. Kemudian ada juga penentuan jenis pengujian, penentuan aspek penilaian, penentuan grading, penentuan aturan nilai rapor, dan seterusnya sampai dengan mutasi.
Slide selanjutnya, service and process model. Setiap poin yang ada pada proses bisnis tadi harus dibuat dalam bentuk sebuah database. Database-nya bisa menggunakan Oracle, MySQL, dan lain-lain. Tetapi dalam contoh kali ini saya menggunakan database MySQL. Kemudian isi database harus sesuai dengan kebutuhan form setiap sistem yang telah ditentukan tadi. Harus mengacu pada kontekstual pada slide sebelumnya. Kemudian untuk membuat DFD, data flow diagram, membuat entity relationship diagram kontekstual, kemudian entity relation physical serta data database, bisa menggunakan software DFD, software eDraw, software Google Cloud, Dataflow, dan sebagainya. Mungkin dari kalian ada rekomendasi software apa saja untuk bisa membuat DFD? Bisa tambahkan di komentar. Slide selanjutnya, manajemen guru. Manajemen guru di sini adalah hasil dari DFD. Poin penting dari manajemen guru ini adalah desain sudah terhubung dengan sistem informasi lain. Misal di poin 1 ada yang namanya permintaan data pegawai. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 6. Yang nomor 1 permintaan data pengajar itu terhubung dengan bagian kepegawaian. Jadinya yang berkuasa untuk membuat data tentang kepegawaian adalah sistem informasi kepegawaian. Jadinya permintaan data pegawai harus melalui persetujuan dari bagian kepegawaian. Kemudian ketika bagian kepegawaian di sistem informasi kepegawaian merespon, kemudian data dikirimkan ke bagian manajemen guru yang ada pada sistem informasi akademik dan seterusnya. Termasuk di slide berikutnya tentang manajemen kelas. Jadinya ada bagian akademik, kemudian ada bagian yang terlibat biasanya e-learning dalam penentuan nilai, mulai dari nilai kuis, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan sebagainya. Slide selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya, seperti gambar di samping. Memang terlihat sangat kompleks, sangat banyak, karena sistem informasi yang digunakan adalah sampai 10 buah sistem informasi, mulai dari tadi sistem informasi akademik, e-learning, e-dokumen, dan lain-lain. Misal contoh di situ akan saya jelaskan secara salah satu poinnya. Misalnya di situ ada proses bisnis tahun angkatan. Di dalamnya ada detail data ID, angkatan, dari jurusan apa, keterangan, dan lain-lain. Jadi isi dari database harus detail seperti penyebutannya tadi. Kemudian diikuti dengan proses-proses bisnis yang lain, harus disebutkan secara detail. Kemudian ERD fisikal, sering juga disebut physical data model. PDM ini menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data. Bedanya di ERD ini lebih detail, seperti penambahan tipe data, jumlah tipe data, dan sebagainya. Slide selanjutnya adalah information models.
Pelaporan data pada pembuatan desain sistem informasi lainnya adalah information model sini. Bisa dibilang ini adalah gabungan sistem informasi proses bisnis yang sebelumnya dengan hasil dari PDM tadi. Kemudian dijadikan sebuah pelaporan. Contohnya, di situ ada data alumni. Alumni ini adalah bagian dari proses bisnis tadi, kemudian dibuatkan sebuah database. Tadi contoh database yang digunakan adalah MySQL. Jadinya persis isinya seperti yang ada pada database MySQL. Kemudian dibuatkan sebuah pelaporan. Misalnya di situ ada nama kolom, ID alumni, ID siswa, ID kelas, ID tingkat, kemudian tanggal lulus, keterangan, dan ID departemen atau jurusan. Jadinya selain nama-nama ID dan detailnya tadi, harus disebutkan tipe datanya, kemudian juga key-nya apa. Oke, slide selanjutnya, service design and implementation. Sebelum masuk ke pemodelan integrasi, kita harus memahami service design dan implementation ini. Jadinya di situ ada gambar information system A, information system B, information system C, dan information system D. Ini bisa dianalogikan sebagai sistem informasi yang ada pada pondok pesantren tadi. Bisa digunakan sebagai sistem informasi A sebagai sistem informasi akademik, SIB sebagai sistem informasi e-learning, dan seterusnya. Dan setiap sistem-sistem tadi memiliki service-service tersendiri, dan service-service tadi terhubung menggunakan WDSL atau web service tadi, menggunakan format XML. Information system A, information system B, kemudian service WDSL ini adalah bagian dari komponen SWA tadi yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Slide selanjutnya, pemodelan integrasi antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi lainnya. Di sini sistem informasi akademik terhubung dengan kesantrian. Di situ ada service akademik, kemudian service kesantrian. Yang terhubung harus melewati ISB, Enterprise System Bus tadi, yang sebagai sebuah penghubung antara kedua sistem tadi. Di dalam service kesantrian ada fungsi get santri, get status santri, get tahun masuk, search calon santri, set status santri. Jadinya fungsi-fungsi ini tadi ada pada XML, dan fungsi-fungsi ini harus sesuai dengan yang kita buat dari database yang sebelumnya. Harus ada kemiripan, harus ada koneksi supaya tidak terjadi kebingungan ketika mengakses datanya. Di situ ada request dan respon. Jadinya ketika service akademik meminta data nama santri misalnya, nama siswanya, kemudian service kesantrian meresponnya dan mengambilnya dari sebuah database. Ketika sudah siap dikirim, kemudian ketika dikirim harus melewati ISB, kemudian terkirim ke sistem service akademik tadi. Next, pemodelan integrasi antara sistem informasi akademik dengan sistem informasi kepegawaian. Sama seperti information system yang tadi, di sini service akademik meminta data dari service kepegawaian, yang service kepegawaian di dalamnya ada data pegawai,
status pegawai dan bagian kepegawaian. Dan ketika servis kepegawaian mendapatkan datanya dari database, kemudian meresponnya melalui ISB dan dikirim ke servis akademik. ISB tadi bertugas sebagai implementasi komunikasi antara sistem untuk saling berinteraksi dan terintegrasi. Pemodelan selanjutnya adalah pemodelan akademik dengan kurikulum. Sama seperti proses sebelumnya, ketika servis akademik membutuhkan data yang tidak ada pada prosesnya, misalnya data mata pelajaran, silabus, kemudian RPP, kemudian servis kurikulum meresponnya, lalu mengirimkannya melalui ISB dan dikirim ke sistem informasi akademik. Slide terakhir adalah hasil implementasi desain web service dengan ISB. Pada gambar tersebut terlihat bagaimana seorang developer mewujudkan komunikasi sebuah sistem yang merequest data melalui format XML yang diambil dari sebuah database sesuai dengan permintaan service. Lalu service tersebut mewujudkan permintaan melalui ISB yang menjembatani proses tadi sesuai permintaan request. Jadi semua data alurnya untuk mendapatkan data satu ke data yang lain adalah demikian implementasinya. Dari sini ada yang kurang paham, mungkin ada pertanyaan. Foto rekomendasi. Dari sini ada 5 poin. Yang pertama, service dan ISB tidak diletakkan dalam satu server yang sama dan database terpusat dengan servernya sendiri. Yang kedua, kebutuhan data storage yang besar sehingga penggunaan cloud merupakan hal yang bisa direkomendasikan, termasuk dari segi keamanan. Yang ketiga, pengelolaan proses bisnis menggunakan Business Process Management Suite atau BPMS, di mana terdapat proses interface mapping, data mapping, dan proses model mapping yang berguna untuk mengkustomisasi proses bisnis sehingga lebih jelas. Kemudian menggunakan Business Process Execution Language atau BPL yang berguna untuk mengeksekusi proses bisnis sehingga fungsi-fungsi dalam sebuah web service akan dapat dieksekusi sesuai proses bisnis yang ada. Yang nomor 5 yang terakhir, terdapat kecerdasan atau AI dalam pengelolaan proses bisnis yang dimulai dari proses fragmentasi, clustering, penemuan common fragment, kemudian query business process and interface, dan terakhir composing. Sehingga dalam pengelolaan proses bisnis diharapkan user dapat memilih proses bisnis sesuai dengan kebutuhan enterprise, kebutuhan sebuah organisasi. Dari rekomendasi-rekomendasi ini, beberapa sudah diterapkan di perusahaan multinasional sampai internasional, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti contoh penggunaan cloud yang sudah menggunakan atau menggantikan sebuah server, yang tentunya masih banyak juga yang mengandalkan server juga, tetapi cloud lebih menjamin keamanan dan segi perawatannya. Diharapkan kedepannya perusahaan dan organisasi yang ada di Indonesia dapat mengimplementasikan future recommendation ini supaya dapat merasakan manfaat serta kelebihan-kelebihannya. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau sanggahan. Mungkin ada pertanyaan sesuai future recommendation ini atau ISB SWA tadi, bisa memberikan komentar pada video ini. Cukup sekian.
video atau materi pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.